Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pelajaran pada kali ini dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Masih ingat kemarin saya kasih tugas? Sudah ya, sudah mengerjakan semua ya. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, saya absen terlebih dahulu. Tony, Irham, Yustika, Wahab, untuk semua ya. Alhamdulillah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa? Pengertian dari apa? Salat berjamaah. Apalagi? Ya, dasar hukum salat berjamaah. Terus selain itu, bentar. Dasar hukum salat berjamaah yang ada di Al-Quran surat apa kemarin? Ya, surat An-Nisa ayat 102. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Surat An-Nisa ayat 102. Artinya silahkan baca sendiri ya. Apalagi kemarin? Syarat sah menjadi imam dan syarat sah menjadi makmum. Baik, selanjutnya kita pada hari ini akan membahas tentang makmum muwafiq dan makmum masbuk. Makmum muwafiq, masbuk. Jadi makmum muwafiq apa? Makmum muwafiq itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu? Nah, di buku itu ada ya. Jadi makmum muwafiq itu adalah makmum yang mengikuti gerakan sholat imam sejak takbiratul ihram atau rakaat pertama. Jadi makmum muwafiq itu sepadan dalam secara bahasa. Secara bahasa itu artinya selaras atau sepadan. Secara istilah, makmum yang mengikuti jamaah sejak rakaat pertama atau sejak takbiratul ihramnya sang imam. Ada lagi makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Nah, betul. Siapa? Irham. Nah, Irham lagi. Sudah membaca berarti. Kepeksa. Tidak apa-apa. Jadi makmum masbuk adalah orang yang tidak mengikuti imam dari rakaat pertama. Nah, jadi ya itu tadi, makmum muwafiq itu makmum yang mengikuti imam sejak rakaat pertama. Kalau makmum masbuk itu sudah tertinggal rukun. Jadi dalam beberapa kasus kejadian pada salat jamaah itu makmum muwafiq dengan makmum masbuk itu ada perbedaan. Yang pertama, juga makmum muwafiq tertinggal dari imam sebanyak satu rukun gerakan secara disengaja, maka sholatnya tetap sah. Tetap sah. Iya contohnya. Seumpama makmum muwafiq itu kan mengikuti imam sejak takbiratul ihram.
Nah, sang makmum itu sang imam itu telah iktidal, namun sang makmum muafik tersebut masih sedakep, masih berdiri membaca Fatihah, itu segera mengikuti gerakan imam, segera rukuk, langsung iktidal, itu masih sah. Jika makmum masbuk tertinggal satu rukun, misalnya dapat mengejar rukuknya imam dengan tenang dan tanpa tergesa-gesa, maka sholatnya tetap sah dan dianggap telah mendapat satu rakaat. Nah, yang namanya makmum masbuk itu kan orang yang tidak mengikuti imam dari rakaat pertama. Nah, kasusnya yang ini makmum masbuk teko keri, datangnya terlambat. Tahu-tahu saat sang makmum masbuk telah masih takbiratul ihram dan si imam telah rukuk. Nah, si imam telah rukuk, di sini malah harus segera mengikuti rukuknya imam. Nah, di sini dalam kitab Fathul Mu'in yang pernah saya kaji dulu, itu makmum masbuk tersebut jika masih sempat membaca minimal satu ayat dari surat Al-Fatihah, kan dalam rakaat pertama itu yang fardu qauli, rukun qauli, itu kan surat Al-Fatihah. Jadi makmum masbuk yang masih sempat membaca satu ayat dari surat Al-Fatihah, seumpama Allah, nah sang imam telah rukuk, nah sang makmum masbuk itu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung mengikuti rukuk, itu sah dan tidak mengganti satu rakaat, sah dan tidak mengganti satu rakaat. Akan tetapi jika makmum masbuk tersebut setelah takbiratul ihram Allahu Akbar langsung mengikuti tanpa membaca satu ayat pun dari surat Al-Fatihah, itu nanti kan berarti meninggalkan rukun, salah satu rukun di salah satu rukun di rakaat pertama. Nah, itu nanti di akhir setelah imam salam harus mengganti dengan satu rakaat lagi. Nah, itu ya perbedaan yang pertama antara makmum muafik dengan makmum masbuk. Jadi kalau makmum muafik kan telah mengikuti dari awal, tidak terlambat. Jadi ini masih disengaja, meskipun disengaja itu tidak apa. Tapi kan namanya makmum muafik kan yang jelas sudah membaca surat Al-Fatihah begitu. Selanjutnya untuk makmum muafik, jika tertinggal dua rukun gerakan, contohnya imam sudah melakukan sujud sedangkan makmum muafik tersebut masih berdiri membaca Al-Fatihah disebabkan kelalaiannya, maka salatnya tidak sah. Nah, maksudnya makmum muafik itu yang jika makmum muafik tersebut masih membaca Fatihah kelalaian ya, karena kelalaiannya sengaja nyantai ke imamnya wis sujud, imamnya sudah sujud, maka sholatnya tidak sah. Nah, untuk makmum masbuk, jika tidak bisa mengejar rukuknya imam, nah seperti yang tadi, tidak bisa mengejar rukuknya imam, maka tidak dihitung mendapatkan satu rakaat dan harus menambah yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam. Nah, jadi lebih parah ya kalau makmum muafik. Jadi kalau makmum muafik itu jika tertinggal dua rukun secara disengaja, itu sholatnya langsung tidak sah. Jadi ini karena kelalaiannya, berarti kesane iki ngepek nih, jadi meremehkan sholat, terlalu santai. Jadi kalau makmum masbuk itu kan masih
dinego, masih mendapat nego. Jadi kalau tidak bisa mengikuti rukuknya imam, contohnya kalau makmum datang terlambat, tahu-tahu imamnya sudah melakukan sujud. Nah, itu kita sebagai makmum masbuk dianjurkan untuk langsung mengikuti sujudnya si imam. Nah, nanti setelah itu mengganti satu rakaat. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Selanjutnya, jika tertinggal 2 rukun gerakan disebabkan terlalu cepatnya imam dalam bacaan dan gerakan, maka hukum sholatnya makmum tetap sah. Nah, untuk makmum muwafiq ya, jika tertinggal 2 rukun gerakan disebabkan terlalu cepatnya imam. Nah, kaya sholat tarawih biasanya ya, sholat tarawih imam banter. Nah, si makmum muwafiq padahal sudah mengikuti sejak awal, tapi masih cek kepontalan, masih tertinggal 2 rukun, kan sampai banter. Nah, itu masih sah, sholatnya jamaah masih sah. Untuk makmum masbuk, jika imam sudah melakukan sujud, maka makmum masbuk setelah takbiratul ihram dapat langsung melakukan sujud, tidak dihitung mendapatkan 1 rakaat dan harus menambah yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam. Seperti tadi ya, jika imamnya juga membacanya keras, makmum masbuk masih sama yang seperti yang tadi, menambah 1 rakaat setelah sholat jamaahnya selesai. Untuk makmum muwafiq yang selanjutnya, jika tertinggal 3 rukun, contohnya makmum masih belum selesai membaca Al-Fatihah dan imam telah bangun dari sujudnya atau telah duduk tasyahud, maka sholatnya tetap sah. Nah, namun ketika imam selesai mengucapkan salam, makmum harus menambah rakaat untuk menyempurnakan bacaannya yang tertinggal. Nah, seperti itu. Makmum muwafiq yang tertinggal 3 rakaat itu sholatnya tetap sah, tapi harus menambah 1 rakaat. Tertinggal rukunnya tertinggal, jadi harus harus ngijoli. Untuk makmum masbuk, jika imam sudah duduk tasyahud akhir, maka makmum masbuk setelah takbiratul ihram dapat langsung melakukan tasyahud akhir. Makmum tetap mendapatkan keutamaan salat berjamaah meskipun tidak dihitung sebagai rakaat. Nah, makmum masbuk datang terakhir, tawalat pol, jadi imamnya sudah melakukan tasyahud akhir. Nah, sang makmum masbuk tersebut langsung takbiratul ihram, langsung mengikuti tasyahud akhir, langsung duduk mengikuti imam. Nah, tapi makmum yang seperti itu harus melakukan nomboi, kayak sholat seumpama sholat maghrib, jadi orang makmum masbuk tersebut harus menambah 3 rakaat lagi. Jadi makmum masbuk yang mengikuti tahiyat akhir saja itu tadi tidak dihitung 1 rakaat. Makmum masbuk. Sampai sini ada yang belum paham, ada yang ingin ditanyakan? Irham, sudah paham semua? Sudah? Insya Allah. Nah, selanjutnya tentang mengingatkan imam yang lupa. Nah, jadi imam yang lupa itu kita sebagai makmum harus mengingatkan. Jadi kudu nyemak, kudu gatekne. Imam rukuk malah rukuk, sujud malah sujud.
waya tahiyat akhir ngadeg mualok ngadeg aja ngono, disemat di kudu disimat. Jadi orang yang imam yang lupa, kita sebagai makmum itu harus mengingatkan. Cara mengingatkannya untuk yang perempuan itu dengan laki-laki berbeda. Nah, untuk yang laki-laki itu membaca subhanallah. Baca subhanallah. Jadi komone seperti yang saya katakan tadi, waktunya tasyahud akhir, umpamanya sholat zuhur sudah dapat 4 rakaat, yang terakhir waktunya tasyahud akhir, imam berdiri lagi. Nah, imam berdiri lagi. Itu untuk yang laki-laki, untuk cara mengingatkannya adalah dengan membaca subhanallah. Nah, begitu. Tapi ada tapinya. Niatnya membaca subhanallah itu jangan sampai untuk mengingatkan, saja. Jadi kalau kita membaca subhanallah, nah dalam hati kita mengingatkan imam yang lalai, nah itu tidak sah, kita malah batal. Nah, kita sholat jamaahnya dari rakaat 1 sampai terakhir itu langsung batal. Tapi harus diniatkan untuk berzikir. Nah, bilangnya lupa berzikir toh. Nah, oleh ndak popo diperbolehkan untuk berniat berzikir dan mengingatkan. Tapi kalau mengingatkan saja itu tidak boleh. Nah, untuk yang perempuan itu keplok, menepuk tangan. Caranya adalah mengumpulkan telapak tangan kanan pada punggung tangan kiri. Nah, telapak tangan ini ke punggung tangan kiri. Nah, begini. Nah, cara mengingatkannya begitu. Kalau untuk perempuan itu niat mengingatkan imam itu diperbolehkan, tidak harus berzikir, diniatkan berzikir tidak. Khusus perempuan ya, kalau khusus perempuan mengingatkan berzikir itu boleh. Baik, sampai sini mungkin ada yang belum paham atau masih bingung, ingin ditanyakan, saya tunggu ya. Nah, saya kasih waktu. Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, sekian dari saya. Sekian pada pertemuan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya dalam mengajar, apabila ada kesalahan baik saya sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, semoga pertemuan pada kali ini membawa manfaat dan barokah pada kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.